Saat sedang santai di teras rumah, saya melihat sesuatu bergerak-gerak di tembok. Saya putuskan untuk mendekat. Ini nih yang selama ini bikin saya penasaran. Seperti ulat yang sedang meniru kelomang, bersembunyi di dalam rumah yang selalu mereka bawa. Sebenarnya, hewan apa sih ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas ulat kantong alias bagworm. Teman-teman yang takut kuota internetnya terbuang sering komentar supaya saya langsung to the point dan tidak bertele-tele, karena mereka ingin tahu dengan cepat dan pasti tentang hewan yang menjadi subjek pembahasan dalam video ini. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah nyawer di Saweria: Vicky, Tibey, Yana Suryana, Nana Cynthia, Anonim, Heru Wahyudi, dan Iye. Terima kasih atas sumbangannya ya. Oke, langsung to the point. Jadi, hewan apa sih ulat kantong ini? Ulat kantong adalah larva dari ngengat keluarga Tineoidea. Ada sekitar 4.000 spesies ngengat yang tergabung dalam keluarga ini. Dan kebanyakan dari mereka sedang dipelajari oleh para peneliti. Seperti ngengat lainnya dan saudara dekat mereka, kupu-kupu, ulat kantong termasuk dalam ordo Lepidoptera yang ditemukan di seluruh dunia, kecuali Antartika. Nama bagworm berasal dari kantung yang dibuat larva ini untuk melindungi tubuhnya. Ukuran ulat kantong beraneka ragam, mulai dari 6 mm hingga 15 cm. Mereka memulai hidup sebagai ulat kecil yang segera belajar membuat kantong. Kantong pelindung ini terbuat dari sisa makanan yang mereka rajut dengan sutra. Pada beberapa spesies ulat kantong, mereka akan menambahkan potongan daun, ranting, atau apapun yang bisa mereka temukan. Adaptasi ini sangat brilian, karena menjadikan kantong ini sebagai perlindungan sekaligus penyamaran. Kita tahu kalau ulat atau larva Lepidoptera sangat terekspos dan mudah untuk dicomot. Maka dari itu, beberapa spesies mengembangkan mekanisme pertahanan kripsis. Dalam ekologi, kripsis adalah kemampuan binatang untuk menghindari pengamatan atau deteksi dari binatang lain. Metodenya meliputi kamuflase, nokturnitas, hidup di bawah tanah, dan mimikri. Bentuk strategi ini dapat digunakan baik oleh predator untuk bersembunyi dari mangsanya, atau sebaliknya, digunakan oleh mangsa yang bersembunyi dari predator. Secara umum, ada 3 kategori mekanisme pertahanan kripsis pada ulat. Pertama adalah toksisitas dan peringatan untuk menakuti predator, seperti yang terlihat pada larva Spicebush swallowtail atau Papilio troilus yang meniru bentuk kepala ular sebagai peringatan. Dan beberapa spesies memiliki warna dan tekstur seperti burung untuk menurunkan nafsu makan predator. Kedua adalah kamuflase dengan meniru struktur tanaman seperti batang, seperti yang dilakukan oleh Campea perlata, yang meniru ranting pohon untuk menghindari predator. Kamuflase ini juga dilakukan oleh ulat karnivora Hawaii, yang meniru ranting untuk menunggu mangsa datang dan menyergap jika mangsa mendekat. Dan yang ketiga adalah perilaku bersembunyi di bawah daun atau gulungan daun, seperti yang dilakukan oleh larva Brazilian skipper. Nah, ulat kantong ini seakan tidak puas hanya dengan pertahanan kripsis. Mereka ingin lebih aman, tapi tetap estetik. Selain melindungi diri dengan kantong sutra yang kuat, mereka menghias kantong sutra mereka agar menyerupai lingkungan di mana mereka tinggal. Setiap spesies ulat kantong yang berbeda membuat kantong dengan bentuk yang berbeda. Berkat hal ini,
Peneliti dapat mengidentifikasi spesies mereka berdasarkan bentuk kantong yang mereka buat. Tadi saya menyebutkan kalau kantong pelindung ini terbuat dari sisa makanan mereka yang dirajut dengan sutra. Peribahasa "you are what you eat" sangat bisa digunakan untuk menggambarkan mereka. Spesies yang hidup di alam liar menunjukkan variasi ukuran, bentuk, dan komposisi kantong yang lebih beragam. Bahan pelengkap kantung biasanya menggunakan ranting dan daun. Tapi mereka sangat kreatif dalam menyusun kantong ini. Bentuk kantong mereka bisa sangat indah, dan arsitekturnya membuat kita takjub, seperti fashion show. Sementara spesies yang hidup di lingkungan manusia akan menggunakan bahan yang seadanya untuk menguatkan struktur pembungkus ini, mulai dari jaring laba-laba, eksoskeleton serangga yang sudah mati, hingga rambut manusia. Wait a minute. Ya, rambut manusia. Jadi gini, spesies ulat kantong yang biasanya hidup di rumah kita adalah yang ini, Vereoeca uterella, yang terkenal dengan nama kami tetep. Nama lain kami tetep adalah household case bearer, masih keluarga dari bagworm. Tapi nama kami tetep dari mana? Saya tidak bisa menemukan datanya. Mendengar namanya seperti ingin bertanya. Kami tetep apa? Ulat ini dapat menjadi hama pada barang-barang rumah tangga, khususnya pakaian, karena ia suka memakan wol dan sutra. Tapi juga memakan sisa-sisa organik yang mengering di dalam rumah, seperti jaring laba-laba dan eksoskeleton serangga yang sudah mati. Intinya, mereka memakan serat alami, termasuk rambut manusia. Jadi, jika kamu menemukan sweater wol atau selendang sutra kamu bolong, merekalah biang keladinya. Jangan lupakan juga mereka yang hidup di karpet kamu, yang secara perlahan menggerogotinya. Bahkan, kantung seniornya yang sudah lulus jadi ngengat pun bisa jadi santapan mereka. Recycle. Namun tidak seperti kerabatnya yang hidup di alam liar, kami tetap yang anak rumahan berukuran cukup kecil, mulai dari 5 mm hingga 14 mm. Saya yakin kamu seringkali menemukan mereka menempel di dinding ruangan dalam rumah yang memiliki kelembaban tinggi, seperti di kamar mandi, garasi, lemari, dan dapur. Namun jika penyebaran mereka sudah lumayan parah, kami tetap juga dapat ditemukan di seluruh bagian rumah, termasuk di luar rumah. Tapi, kenapa mereka sampai bisa masuk ke rumah manusia? Kenapa nggak stay aja gitu di alam liar? Fakta bahwa sebagian besar spesies ulat ini masih banyak yang sedang diteliti, karena literatur awal tentang spesies ini sebenarnya penuh dengan kesalahan identifikasi. Dan secara biologis, mereka tidak begitu terkenal. Namun, entomologi menduga keras, tampaknya spesies ini berasal dari Afrika dan Australia, dan telah traveling ke seluruh dunia bersama manusia. Di luar habitat alaminya, dimanapun mereka ditemukan, biasanya mereka ditemukan dalam lingkungan manusia. Dan sepertinya mereka tidak bisa tinggal di luar habitat manusia. Di habitat aslinya, atau setidaknya di daerah yang dianggap sebagai habitat aslinya, mereka ditemukan hidup tak jauh dari laba-laba. Kami tetap cenderung hidup di bawah jaring laba-laba, memakan sisa eksoskeleton yang dibuang laba-laba. Selain eksoskeleton serangga yang sudah mati, mereka juga memakan sutra dari jaring laba-laba yang ditinggalkan. Tidak hanya laba-laba, mereka juga diamati memakan sutra dari web spinner dan serangga penghasil sutra lainnya. Dari informasi tersebut, kita dapat memahami bagaimana serangga ini masuk ke dalam rumah, karena ada sejumlah spesies laba-laba yang juga tinggal di dalam rumah, termasuk Volcus dan Steatoda. Apakah mereka berbahaya bagi manusia? Banyak kasus yang menyebutkan kami tetap dapat menggigit manusia. Namun sejauh yang saya baca, kami tetap tidak berbahaya bagi manusia. Ada juga yang menyebutkan kami tetap meninggalkan sesuatu semacam duri di kulit setelah menggigit. Dan untuk melepaskan duri ini, kita harus menggunakan lakban.
Ini pun tidak saya temukan penjelasan ilmiahnya. Ada satu kasus yang menyebutkan kalau luka gigitan ini akan menghitam dalam beberapa lama. Enggak hitam segitu juga dong, Om. Dikit aja. Ya, segitu. Mirip dengan gigitan kutu atau tungau, yang sangat gatal dan terasa panas. Keluhan ini pernah diteliti dan dugaan sementara para ahli menyebut kalau gejala gatal ini bukan disebabkan oleh gigitan, melainkan karena bulu halus dari kami tetap yang dapat menyebabkan alergi. Selain itu, kami tetap senang bersembunyi di bawah frame tempat tidur, dan mungkin mereka meninggalkan bulu halus mereka saat mereka traveling mencari makanan. Perlu diketahui, alergi pada ulat atau larva ngengat dan kupu-kupu bisa berasal dari berbagai hal. Bulu halus pada ulat sudah pasti akan menyebabkan alergi. Selain itu, kotoran dan kepompong juga dapat memicu reaksi alergi. Dan jika kita mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh hal-hal tersebut, maka dapat menyebabkan penyakit. Menurut para dokter, gejala gatal-gatal tersebut adalah reaksi alergi terhadap gigitan serangga lain. Dan kebetulan kami tetap memang suka tinggal di bawah tempat tidur. Mungkin saja saat kamu merasakan gigitan serangga seperti kutu loncat yang gesit, kamu langsung bangun dan mencari serangga yang baru saja menggigit kamu. Tentu saja kutunya sudah lompat entah kemana. Tapi kamu melihat kami tetap yang lambat yang sedang bergerak mencari serat-serat di dekat kamu. Sehingga kamu beranggapan kami tetaplah yang baru saja menggigit kamu. Jadi, apakah kami tetap kena fitnah? Saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau kami tetap yang menggigit kamu berukuran seperti Metura elongatus, mungkin gigitannya akan berasa ya. Anyway, ada resep turun-temurun dari Eropa yang menyebutkan kalau kamu terkena gigitan tungau dan kutu, segera cuci bersih, lalu oleskan kuteks atau cat kuku pada bagian yang gatal, lalu diamkan selama 24 jam. Ini biasanya dilakukan untuk mengurangi gatal dan mencegah penghitaman pada area gigitan serangga tersebut. Namun menurut dokter, sebagai pertolongan pertama, kita bisa lakukan kompres hangat jika nyeri, atau kompres dingin jika gatal, dan menghindari terlalu sering digaruk atau dipijat. Dan pertanyaan ultimate dari kamu pasti, bisa dimakan nggak? Saya nggak yakin kami tetap bisa dimakan atau tidak. Tapi di beberapa negara seperti di Meksiko dan Madagaskar, beberapa spesies bagworm adalah kuliner lezat. Di Madagaskar, spesies Deborea malgasa sengaja diternak di jenis pohon tertentu untuk menghadirkan rasa yang unik. Akhirnya, setelah kami tetap merasa siap untuk move on dan berubah menjadi dewasa, ia akan menjadi pupa dan bersembunyi di dalam kantongnya yang sekarang berfungsi sebagai kepompong, dan akan muncul sebagai ngengat bersayap. Jika penyebaran kami tetap sudah parah, kamu akan sering melihat ngengat kecil berwarna abu-abu terang yang terbang di sekitar area mereka keluar dari kepompong. Ngengat-ngengat ini hanya punya satu tujuan, yaitu kawin. Dan setelah kawin, betina akan bertelur hingga 200 butir telur. Telur biasanya diletakkan di celah-celah di dalam rumah. Biasanya di tempat yang gelap dan lembab, seperti di dalam lemari baju, di dalam lipatan atau kantong baju kamu yang terbuat dari sutra atau wool. Larva yang baru menetas akan langsung makan dan menggunakan sisa makanan dan objek di sekitar mereka untuk membuat kantong. Siklus kami tetap pun terulang kembali. Dan karena pola siklus mereka disertai dengan tingkat reproduksi yang tinggi, investasi dapat menjadi parah jika tidak ditangani. Jadi ketika kamu melihat kami tetap, berarti area tersebut adalah area lembab dan terdapat banyak serat alami yang bisa mereka makan. Tapi jika kamu sering melihat ngengatnya berterbangan di dalam rumah kamu, berarti kami tetap sudah nyaman berada di sana dan akan meletakkan telur mereka di tempat yang sama. Dan kabar baiknya, beberapa spesies kami tetap dapat mengembangkan perilaku partenogenetik jika mereka kesulitan mendapatkan pasangan.
Ini berarti kami tetap betina dapat bertelur tanpa adanya pembuahan oleh pejantan. Maka dari itu, sebelum menyebar terlalu parah, bersihkanlah area tersebut. Sebarkan kamper jika diperlukan. Dan siapkan flamethrower untuk berjaga-jaga. Dari ulat kantong kita belajar bahwa tidak ada salahnya memiliki pikiran negatif. Berhati-hati dan bersiap untuk yang terburuk akan membuat kita berpikir dengan realistis sekaligus preventif. Dan pikiran negatif bukanlah sikap negatif. Pikiran negatif muncul karena adanya harapan yang positif. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Untuk kamu yang baru subscribe, selamat bergabung. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.